menjaga 3M. Apa itu 3M? Bagus. Baik, anak-anak ibu semuanya, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Sudah sarapan? Sudah. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Baik, dipimpin oleh Gilang. Pada Gilang, silakan. Mulai. Sudah selesai. Terima kasih. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk itu dipimpin kepada anak kami, Asyura, dipersilakan ke depan. Yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Asyura yang telah memimpin nyanyi Indonesia Raya. Oke, untuk menambah pengetahuan anak-anak ibu, silakan dibaca bukunya yang ibu bagikan tadi. Lembarannya dibaca. Ibu kasih waktunya 10 menit. Baca. Asyura hadir ya. Taufan, Rudi, Gilang, Ilman Fadoil, Medan. Angga ada? Angga ada? Ada ya. Tejo, Firan, Isa ada.
akan mempelajari masih di tema 4. Tema 4 itu masih dalam globalisasi. Kemudian sub tema 2, globalisasi dan manfaatnya. Nah, kemarin anak-anak ibu sudah belajar juga tentang globalisasi dan manfaatnya. Siapa yang tahu manfaat dari globalisasi? Ya, siapa tahu? Yang pertama apa yang sudah dipelajari? Memudahkan komunikasi. Yang lainnya? Semakin terbatasnya waktu. Bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang kedua dengan tujuan pembelajaran kita hari ini dengan kita mempelajari nanti bertanya jawab tentang bertanya jawab. Nanti anak-anak ibu bisa menganalisis apa saja keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat. Yang kedua, setelah anak-anak ibu mengamati video nanti, anak-anak ibu bisa menyajikan atau menginformasikan apa saja manfaat dari keberagaman ekonomi. Yang ketiga, setelah anak-anak ibu nanti mengamati PPT yang ibu tampilkan, anak-anak ibu bisa menganalisis reklame. Yang keempat, setelah mengikuti prosedur kegiatannya nanti, anak-anak ibu bisa membuat sebuah poster. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ibu, di lingkungan kita, anak-anak ibu tahu nggak apa-apa saja pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggal anak ibu? Pertanian. Iya, pertanian. Apa lagi? Pengrajin mebel. Perdagangan, bagus. Jasa. Itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggal anak ibu. Nah, ibu tanya, kira apa pekerjaan orang tuanya? Ibunya? Guru. Guru adalah di bidang apa? Jasa. Rido, apa pekerjaan orang tuanya? Industri. Oke. Bilang apa pekerjaan orang tuanya? Industri. Ya, bagus ya. Oke. Untuk lebih apanya, ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti ibu anak-anak ibu silakan diamati dan kalau perlu, kalau ada yang penting anak-anak ibu boleh dicatat. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali di tema 4, kali ini pada pertemuan kedua. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang keberagaman ekonomi masyarakat di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Karena negara kepulauan, kita memiliki penampakan alam yang sangat bervariasi. Hal itu juga menjadikan negara kita memiliki masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang majemuk akan menimbulkan bervariasinya kegiatan ekonomi di masyarakat. Keberagaman ekonomi dapat terlihat dari beragamnya pekerjaan masyarakat. Kita ambil contoh, masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, masyarakat yang bekerja di bidang peternakan, industri, perikanan, jasa, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan status ekonomi masyarakat kita berbeda-beda. Sekarang kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.
Ada 3 hal yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian. Yang pertama adalah keterampilan atau skill. Setiap orang pasti memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Ada yang cekatan, ada yang mungkin lebih lambat dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan masyarakat kita juga beragam, mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan mungkin masyarakat kita masih ada yang belum pernah mengenyam pendidikan. Yang ketiga adalah kondisi alam. Penampakan alam yang berbeda-beda akan mempengaruhi kondisi alam. Kondisi alam masyarakat yang tinggal di pegunungan tentunya akan berbeda dengan kondisi alam masyarakat yang berada di tepi pantai. Sekarang kita lihat gambar yang ada dalam tayangan berikut. Berbagai aktivitas ekonomi bisa kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Gambar yang pertama menunjukkan perajin mebel. Perajin mebel nanti dapat bekerja di sektor produksi karena mereka memproduksi barang-barang sebagai kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, seorang perajin membutuhkan keterampilan yang tinggi agar dapat memuaskan konsumennya. Berikutnya adalah gambar industri mobil. Pada kegiatan ekonomi tersebut juga dituntut keterampilan yang tinggi. Yang ketiga, bisa kamu amati kegiatan jual beli di pasar, di mana kegiatan jual beli di pasar melibatkan seorang produsen, konsumen, bahkan juga seorang distributor. Dalam hal ini juga dituntut keterampilan bagi pelaku-pelaku dalam kegiatan tersebut. Berikutnya adalah orang yang berbelanja di toko swalayan. Aktivitas ekonomi yang ada sangat beragam. Meskipun orang yang berbelanja di toko swalayan mengambil sendiri barangnya, tetap petugas harus menghitungnya sebelum konsumen membayarnya. Nah, hal ini juga menuntut keterampilan dalam bidang perhitungan. Sekarang kita lihat pada gambar berikutnya, yaitu dokter yang sedang memeriksa pasien. Pada dokter yang memeriksa pasien ini dituntut memiliki keterampilan dan juga pendidikan formal yang memadai. Karena untuk dapat menyembuhkan pasien, maka seorang dokter juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran. Yang terakhir, gambarnya adalah gambar seorang guru yang sedang mengajar. Dalam aktivitas ini, seorang guru bekerja di bidang jasa karena memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi kita. Dengan adanya keberagaman ekonomi, maka kita ketika berada di masyarakat harus bisa saling menghargai. Bagaimanakah cara menghargai keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat? Yang pertama adalah kita tidak bersikap sombong terhadap orang lain, khususnya bagi yang tingkat ekonominya lebih rendah. Yang kedua adalah kita harus bisa saling membantu antar teman, saudara, tetangga di lingkungannya masing-masing. Yang ketiga, kita tidak malu dengan kondisi perekonomian kita. Yang keempat, tidak iri dengan orang lain yang lebih mampu, namun kita harus tetap meningkatkan keterampilan kita untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Yang berikutnya adalah selalu berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu meningkatkan kemampuan keterampilan diri kita. Sekarang kita lanjutkan tentang pentingnya menghargai keragaman ekonomi yang ada di masyarakat. Mengapa kita perlu menghargai keragaman ekonomi? Yang pertama adalah karena kita sadar
setiap manusia memiliki bakat dan potensi yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Apabila kita berdasarkan Pancasila, maka adanya perbedaan itu tidak akan menimbulkan kekacauan pada negara kita. Berikutnya adalah perbedaan yang ada seharusnya menjadi sumber kekuatan untuk menjalin persatuan, persaudaraan, dan ikatan antar warga negara. Kita lanjutkan tentang wujud perilaku masyarakat dalam menghargai keberagaman ekonomi. Apa saja perilaku yang dapat kita lakukan untuk menghargai keberagaman ekonomi? Yang pertama adalah toleransi terhadap keberagaman. Apapun perbedaannya, kita harus sadar bahwa kita berada dalam satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, kita harus bisa menahan diri dari godaan pengaruh yang akan memprovokasi kita atau mempengaruhi pemikiran kita terhadap perekonomian. Yang ketiga adalah bersikap sabar. Hal ini sangat diperlukan bagi kita. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada orang lain. Kita bercontoh, kita bisa memberikan kesempatan dengan membuka lowongan pekerjaan apabila kita diberikan peluang untuk membuka kesempatan kerja. Yang berikutnya adalah berlapang dada, menerima apapun dengan ikhlas. Yang terakhir, kita harus tetap percaya diri bahwa kita dapat memperbaiki kondisi ekonomi kita untuk juga memperbaiki kondisi perekonomian negara kita. Nah, anak-anak, itulah yang kita bahas pada minggu ini terkait dengan keberagaman ekonomi. Kalian bisa belajar lewat sumber lain. Kita akan bertemu di minggu depan untuk keberagaman sosial dan budaya. Dari yang video yang ditayangkan tadi, kira-kira siapa yang tahu apa saja isinya? Keberagaman ekonomi. Iya, bagus sekali Asura, bagus sekali. Tangan. Kemudian dari keberagaman ekonomi yang dilihat tadi, apa saja jenisnya? Siapa yang tahu? Apa saja? Pertanian. Oke, itu pertanian, Perdagangan. jasa, bagus sekali. Kemudian ada lagi, kira-kira isi dari video? Ada pertanyaan? Persilakan. Kalau ada yang ragu tentang video yang ditayangkan, persilakan yang bertanya. Paham semuanya? Paham. Baik. Kalau sudah paham, tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan memberikan LKPD. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan, jangan lupa buat namanya.
Kegiatan ekonomi, pertanian, manfaatnya menghasilkan kebutuhan, perdagangan memenuhi kebutuhan, jasa memenuhi kebutuhan hidup, industri menghasilkan barang, kerajinan itu memenuhi kebutuhan. Nah, terima kasih kepada Ridho. Silakan dulu Kak Ridho. Silakan komentar dulu. Terus kelompok berikutnya siapa ya? Siapa? Jenis kegiatan ekonomi, pertanian menghasilkan kebutuhan manusia, perdagangan memenuhi kebutuhan, penghasil dagang memenuhi kebutuhan, jasa memenuhi kebutuhan hidup, industri menghasilkan barang. Ekonomi kesempatan hasil pengamatan dari video yang digantikan, pertanian, perdagangan, pengrajin mebel, jasa, industri. Nah, terima kasih kepada Fira. Tepuk tangan dulu buat Fira. Oke. Baik, anak ibu, adakah pertanyaan tentang keberagaman ekonomi? Masih ada yang mau bertanya? Ya, oke. Baik, anak ibu semuanya. Untuk LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Nah, teman saja ya, nanti Ridho mengumpulkan semuanya ke depan. Nah, ya, kumpulkan ya. Nah, ya. Semuanya ya. Buka semuanya. Ayo, entar. Entar kalau angkat ke sini aja kan. Ya. Satu baris itu akan namanya. Satu baris ini ya. Kita depan ya. Nah, ada buka ini. Baris ke depan.
Samad itu adalah bekerja keras. Jadi bisa kita ambil Mang Samad ini seorang pekerja keras. Bagus. Baik anak ibu, nanti dikerjakan halaman 61 ini pertanyaannya dijawab dalam buku latihannya, nanti dikumpul ya. Oke. Nanti dikerjakan dalam buku latihan, kita kumpulkan nanti pas pembelajaran penutup ya. Baik anak ibu semuanya, kita sudah belajar tentang Mang Somad. Di sini Mang Somad itu seorang pedagang pembuat sepatu. Nah, dia ingin mempromosikan sepatunya. Nah, anak ibu nanti bagaimana kita cara mempromosikan sepatu Mang Somad. Nah, itu coba anak-anak ibu ya semuanya ke depan, ibu akan menanamkan sebuah PPT yang bisa anak ibu lihat nanti ya. Nah, itu belajar itu. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajar, menunjuk, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti menjual atau membeli barang yang ditawarkan. Terus yang kedua dibaca kita. Lihat poster yang baik. Satu, slogan jelas dan mudah dimengerti. Dua, bahan baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Tiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Empat, tata letak gambar dan tulisan baik. Oke. Belajar bilang, baca bilang. Jenis reklame, poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Terakhir dibaca oleh Asra. Kegunaan reklame komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Non komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, contoh hidup, bersih, hemat energi, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah tentang reklame. Sudah tahu dengan reklame sekarang? Ya, jadi reklame ini ada dua, ada reklame komersial dan ada non komersial. Nah, untuk kegiatan Mang Somad tentu dia akan melakukan reklame komersial bagus. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah reklame berupa poster. Nah, ibu akan sebelum ibu membagikan LKPD-nya, adakah menanya ibu ragu tentang reklame? Ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Paham. Oke. Membagikan bagaimana? Ingat ya, kriteria poster yang baik tadi. Yang pertama, ingat ya ketika nanti membuat sebuah poster, slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasa
Bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, informasinya menarik dan mudah ingat. Empat, tentang letak gambar dan yang baik. Oke, silakan membuatnya dikasih waktu. Oke, tenang ibu, bisa bertukar ya. Oke, duduk, lihatnya, terima. Ya. Sudah? Selesai? Selesai. Sekarang dikasih dulu ya. Nah, kalau udah selesai dikumpul ke depan bergantian ya, bergantian satu-satu. Ya, buat namanya. Sebelum dikumpul, buat namanya. Pakai pena juga boleh. Kembali ya, yang sudah selesai.
Reklame, bagus sekali. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, kita sudah belajar keberagaman ekonomi. Nah, keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan kita, tadi kita sudah belajar yang pertama ada kegiatan pertanian, kemudian ada kegiatan apa lagi? Industri, ada kegiatan jasa, kemudian perdagangan, ya ada industri. Kemudian kita juga sudah belajar tadi bagaimana Bank Somat menembus dunia. Jadi Bank Somat ini yang perlu sekali anak-anak ibu tiru atau dipedomani adalah sebagai seorang Bank Somat itu seorang pekerja keras. Jadi anak-anak ibu nanti juga harus bekerja keras supaya menjadi orang yang sukses. Nah, yang berikutnya anak-anak ibu sudah belajar tentang reklame. Nah, reklame di sini ada dua. Yang pertama komersial, itu digunakan untuk menawarkan barang atau produk kepada orang lain. Nah, yang kedua reklame ada jenisnya non komersial. Nah, non komersial ini adalah untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu, contoh membuang sampah atau yang kita lakukan sekarang dalam masa pandemi. Nah, ada iklannya kita memakai atau menerapkan 3M apa saja? Ya, itu adalah iklannya non komersial atau reklame non komersial. Baik anak-anak ibu semuanya, mungkin hari ini itu saja pembelajaran kita. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Nah, ibu juga sudah memeriksa beberapa orang, nanti ibu akan memberikan perbaikan nilainya ya. Mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya anak-anak ibu lebih bagus lagi hasil nilainya. Nah, sebelum pulang, marilah kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Gilang. Ibu akhiri pertemuan kita ini dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.